Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana bi anwa'in ni'am adh-dhahirah wal batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhudis syahawat ila jannatil qurbat. Allahumma alif baina qulubina ala ta'atik wa mahabbatik wa mahabbati rasulik, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus UKMF Narasakti, kawan-kawan yang mengikuti acara suluk online pada malam hari ini, begitu juga moderator kita Mas Fikri Hidayatullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu melalui online untuk membahas satu permasalahan yang sedang kita hadapi bersama dengan tema meneladani sikap dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi wabah penyakit. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa fenomena yang akhir-akhir ini kita hadapi, bahkan kita rasakan bersama, telah berdampak besar bagi terjadinya perubahan dalam berbagai bidang. Dengan adanya virus corona ini, sistem sosial berubah, model pembelajaran juga berubah, komunikasi antar sesama manusia mengalami perubahan, ekonomi juga terdampak dengan adanya virus COVID-19 ini. Suatu hal yang sama sekali tidak terduga-duga oleh kebanyakan manusia di muka bumi ini, yang asalnya punya rancangan dan rencana, ternyata dengan adanya virus corona ini semuanya menjadi berubah. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, manusia itu bisa mempunyai iradah, bisa mempunyai keinginan, tapi qudrah, kemampuan untuk mewujudkan keinginannya itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bisa berencana, tapi ketentuan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu virus yang kecil sekali, yang masuk dalam kategori mikroorganisme, yang mata manusia ini tidak bisa melihat secara langsung kecuali dengan alat bantu mikroskop. Dari 7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk kita, mungkin hanya sedikit saja yang pernah melihat langsung virus corona ini. Sebagian besar manusia belum pernah melihat secara langsung. Ini pelajaran kedua yang bisa kita ambil, bahwa ilmu manusia ini sangat terbatas. Kemampuan pengamatan indera manusia, mata utamanya, ini sangat terbatas. Ada benda-benda kecil, makhluk-makhluk kecil, mikroorganisme yang sangat kecil yang tidak bisa diamati oleh manusia. Dan juga masih banyak benda-benda yang jauh dari cerapan indera mata manusia yang tidak bisa langsung dilihat oleh manusia kecuali dengan alat bantu teleskop. Ini sekali lagi menunjukkan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sangat sedikit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membagikan ilmunya kepada sebagian manusia. Sekian banyak manusia, 7 miliar lebih yang ada di muka bumi ini, ada yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat langsung virus ciptaannya. Inilah yang
disebut dalam Al-Quran, yu'til hikmata may yasha. Allah itu memberi ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak sekali. Pengantar ini arahnya adalah supaya kita dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi ini, kita hadapi dengan dasar keilmuan, dengan dasar ilmu, baik pada aspek virusnya sendiri, bagaimana virus itu, kemudian bagaimana dia bereaksi pada tubuh manusia, kemudian bagaimana penyebarannya, penularannya antara satu ke orang lain, itu juga harus berdasarkan ilmu. Begitu juga pada sisi bagaimana menyikapi situasi yang berkembang saat sekarang ini dari sisi keagamaan, juga harus berdasarkan ilmu. Semuanya harus dihadapi dengan fondasi keilmuan yang benar, yang proporsional, sehingga akan menghasilkan cara fikir dan juga tindakan yang tepat, yang sesuai dengan real ilmu yang memang ditekankan dalam ajaran Islam. Sehingga dalam menghadapi masalah seperti ini, bukan hanya semangat keagamaan yang perlu ditonjolkan, tapi juga perlu dibarengi dengan fondasi ilmu. Oleh sebab itu, terkait dengan COVID-19 ini, kita harus mempercayakan kepada para pakarnya, pada ahli kesehatan. Demikian juga terkait dengan penyikapan sisi keagamaannya, juga kita mempercayakan kepada ulama-ulama kita yang mempunyai kapasitas keilmuan yang otoritatif dalam menyikapi kondisi-kondisi seperti ini. Islam bukan hanya agama ritual, tapi Islam juga agama ilmu dan juga peradaban. Kesimpulan seperti ini bisa kita peroleh dari ajaran-ajaran normatif Islam dan juga dari teladan-teladan dalam sejarah kehidupan generasi Islam awal pada masa Nabi maupun para sahabat, yang pada pertemuan kali ini nanti kita akan bahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu menyikapi kondisi yang hampir mirip dengan yang kita hadapi saat sekarang ini, yang nanti kita bisa mengambil gambaran bahwa yang mereka lakukan itu bukan hanya ritual doa saja, tapi juga Nabi dan para sahabat juga melakukan upaya-upaya untuk menangani masalah ini dengan pendekatan yang ilmiah dan juga ikhtiar-ikhtiar yang logis.